Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Mohon bersabar, ini cobaan. Mohon bersabar, ini cobaan. Mohon bersabar, ini cobaan untuk jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me, my man. What's up? Maaf bang, ini konten Pancasila, jadi harus formal. Hello good people. We still talk about Pancasila dalam sejarah kajian bangsa Indonesia, but with another topics. Topik kita yang pertama adalah Pancasila pada era Orde Lama, yang kedua adalah Pancasila pada Orde Baru, dan yang terakhir adalah Pancasila dalam era Reformasi. So, let's talk about these topics. Pertama, kita akan membahas tentang Pancasila pada era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, terbentuklah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Adapun latar belakang terbentuknya Dekret Presiden karena adanya perbedaan pendapat tentang penentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun isi dari Dekret 5 Juli yang pertama adalah penetapan pembubaran konstituen, yang kedua adalah penetapan Undang-Undang Dasar, yang ketiga adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dan karena adanya pertentangan kuat dari golongan komunis dan anti-komunis, serta carut-marutnya perpolitikan Indonesia, Insinyur Soekarno dilengsarkan sebagai Presiden Republik Indonesia melalui sidang MPRS. Itu adalah sejarah singkat tentang Pancasila pada era Orde Lama. Yang kedua, kita akan membahas tentang Pancasila pada era Orde Baru. Setelah Insinyur Soekarno lengser, Jenderal Soeharto yang menggantikan sebagai Presiden Republik Indonesia, dan arah pemahaman Pancasila pun mulai diperbaiki. Pancasila selain sebagai sebuah kekuatan spiritual juga dijadikan sebagai political force. Pada tahun 1986, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadikan panduan pengucapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 22 Maret 1978 dikeluarkan TEP MPR nomor 2 tahun 1978 yang berisi tentang pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila yang meliputi 36 butir. Pada bulan Agustus 1982, Orde Baru menjalankan azas tunggal, yang artinya setiap partai politik harus mengikuti Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan akibat adanya pengaruh luar yang masuk pada akhir tahun 1990-an yang mengancam aplikasi Pancasila dan demokrasi, yang kian center mengkritik pemerintahan Orde Baru yang diyakini KKN serta manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila, Presiden Soeharto pun dilengsarkan pada tanggal 21 Mei 1998. Itu adalah sejarah singkat tentang Pancasila pada era Orde Baru. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang Pancasila pada era Reformasi. Pancasila yang seharusnya dijadikan sebagai nilai dan dasar moral dan etika dalam negara bernegara dan aparat pelaksana negara, namun pada kenyataannya hanya digunakan sebagai legitimasi politik. Sehingga timbullah berbagai gerakan masyarakat yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, terus di bidang ekonomi dan hukum. Saat Orde Baru juga tumbang, muncul fobia Pancasila. Pada awalnya tak terasa dampak negatifnya, namun lambat laun berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada normatif dalam TAP MPR, dan ketetapan ini tetap diperhatikan meskipun akan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan akibatnya memudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adanya terorisme yang mengatasnamakan agama, dan munculnya gejala pada syariah di sejumlah daerah sekitar tahun 2004. Ayu Mazia Azra menegaskan perlunya regenerasi tentang Pancasila sebagai faktor integratif di salah satu fundament identitas nasional. Nah, itu adalah Pancasila pada era reformasi. Terbentuknya ormas-ormas dan terbentuknya sebuah organisasi muncul karena Pancasila hanya sekedar jadikan sebagai legitimasi politik. Okay, thank you for your attention, good people. Don't forget to share, comment, and subscribe my YouTube channel. And see you on the top. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.